Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati, Bapak Firdaus Wajidi, PhD, dan teman-teman sekalian yang kami hargai dan kami sayang. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Ulumul Quran, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ilmu Makiyah dan Madaniyah. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya. Silakan memperkenalkan diri masing-masing. Ya, saya sendiri Adnan Priyamitra Sadeli. Saya Ditya Andung Saputra. Saya Nindya Kirana Putri. Saya Dimas Andra dan Levi. Saya Fadel Zidni Ilman. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa submateri. Yang pertama, pengertian makiyah dan madaniyah. Yang kedua, perbedaan makiyah dan madaniyah. Yang ketiga, karakteristik makiyah dan madaniyah. Yang keempat, surat-surat makiyah dan madaniyah. Dan yang kelima, klasifikasi surat dan ayat makiyah dan madaniyah. Yang yang pertama ini pengertian makiyah dan madaniyah akan dibawakan oleh Adnan Priyamita Sadeli. Silakan Adnan. Oke, pengertian Makiyah dan Madaniyah. Makiyah. Makiyah adalah ayat-ayat atau surah dalam Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, baik itu di Mekah maupun di tempat lain. Ayat-ayat ini umumnya berfokus pada penguatan akidah, keimanan, dan memperkenalkan konsep tauhid kepada masyarakat yang masih musyrik. Itulah pengertian makiyah menurut terminologi. Kemudian pengertian madaniyah. Madaniyah adalah ayat-ayat atau surah dalam Al-Quran yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terlepas dari tempat turunnya, ayat-ayat ini biasanya berisi tentang syariat, hukum-hukum sosial, serta panduan hidup bermasyarakat yang lebih komprehensif untuk umat Islam yang sudah berkembang di Madinah. Itu pengertian Madaniyah. Oke. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Dimas. Silakan Dimas. Oke, perbedaan makiyah dan madaniyah berdasarkan hal berikut. Yang pertama, waktu dan tempat penurunan. Makiyah diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, baik di dalam maupun di luar kota Mekah termasuk Taif. Sedangkan Madaniyah diturunkan setelah hijrah Nabi ke Madinah, tanpa memandang tempat turunnya baik di Madinah, Mekah, atau tempat lain. Yang kedua, kondisi sosial dan politik. Makiyah diturunkan saat umat Islam masih lemah, minoritas, dan menghadapi penindasan dari kaum Quraisy di Mekah. Sedangkan Madaniyah diturunkan ketika umat Islam sudah lebih kuat secara sosial dan politik setelah hijrah ke Madinah, dengan komunitas Islam yang mulai berkembang. Yang ketiga, tema utama Makiyah fokus pada akidah, tauhid, pengesaan Allah, keimanan hari kiamat, kehidupan akhirat, serta kisah-kisah Nabi terdahulu. Banyak ayat berfungsi sebagai motivasi dan peringatan kepada kaum musyrik Mekah. Sedangkan Madaniyah berisi hukum-hukum syariat, pengaturan kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum keluarga, hukum perang, dan hubungan antar umat beragama Yahudi, Nasrani, serta kaum musyrikin. Dan yang keempat, gaya bahasa. Makiyah singkat, Makiyah singkat, padat, penuh retorika, emosional, dan lebih berfokus pada peringatan dan ancaman. Didesain untuk menyentuh hati dan mengunggah kesadaran. Sedangkan Madaniyah lebih panjang, terperinci, logis, dan argumentatif. Banyak menjelaskan hukum-hukum praktis dan aturan-aturan kehidupan. Yang kelima, sasaran dakwah. Maki, Makiyah
Makkiyah ditujukan kepada masyarakat Quraisy dan masyarakat non-muslim di Mekah yang mayoritas masih menyembah berhala dan menolak ajaran Islam. Sedangkan Madaniyah ditujukan kepada umat Islam di Madinah serta mengatur hubungan dengan komunitas Yahudi, Nasrani, dan musyrikin di sekitar Madinah. Dan yang terakhir yaitu yang keenam contoh surat Makkiyah, yaitu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Qalam. Sedangkan Madaniyah itu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Maidah. Sekian. Oke, terima kasih Dimas. Selanjutnya, karakteristik surat-surat Makkiyah yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah, yaitu termasuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Misalnya dalam hal ini adalah surat Al-Isra, surat Maryam, surat Al-A'raf, dan yang lainnya. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya ada lafaz kalla itu termasuk dalam surat Makkiyah. Lafaz kalla ini hanya terdapat di separuh terakhir Al-Quran dan disebutkan sebanyak 33 kali dalam 15 surat yang berbeda. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu setiap surat yang di dalamnya ada ayat Ya Ayyuhan Nas dan tidak ada ayat Ya Ayyuhallazina Aman kecuali surat Al-Hajj. Karena surat Al-Hajj ini termasuk surat Makkiyah, tetapi di ayat terakhirnya itu ada ayat Ya Ayyuhallazina Aman. Nah, karakteristik yang keempat yaitu setiap surat yang di dalamnya ada kisah para nabi dan umat-umat sebelumnya. Itu termasuk surat Makkiyah, kecuali dalam surat Al-Baqarah. Nah, karakteristik yang kelima yaitu setiap surat yang di dalamnya ada kisah Nabi Adam dan Iblis adalah termasuk surat Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh surat Makkiyah. Di sini contohnya ada Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, surat Yunus, dan surat Hud. Sebenarnya surat-surat Makkiyah dalam Al-Quran ini ada sekitar 86. Namun yang kami masukkan di sini hanya 5 saja sebagai contoh. Selanjutnya akan dibawakan oleh Anin. Silakan Anin. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik surat-surat Madaniyah. Para ulama merumuskan kriterianya itu sebagai berikut. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya itu ada ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya, ada setiap surat yang di dalamnya ada faridoh atau kewajiban dan sanksi pidana. Yang ketiga, ada setiap surat yang di dalamnya ada ajaran tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan jihad, hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan antar negara dalam damai dan perang, serta kaidah-kaidah hukum dari persoalan tasyrik. Dan yang terakhir yaitu setiap surat yang ayatnya panjang-panjang dan bergaya prosa liris. Selanjutnya ada surat-surat Madaniyah. Berdasarkan dari Mushaf Al-Madinah, terbitan Mujama' Al-Malik Faj di Madinah Al-Munawwarah yang beredar luas di Indonesia, yang termasuk kategori surat-surat Madaniyah ini adalah yang pertama ada Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran, yang ketiga ada An-Nisa, keempat Ar-Ra'd, yang kelima As-Saff, yang keenam Al-Jumu'ah, yang ketujuh At-Tagabun, yang kedelapan Al-Bayyinah, dan yang ketiga yaitu Az-Zalzalah. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, terima kasih Anin. Selanjutnya materi yang terakhir ini akan dibawakan oleh Fadel. Silakan Fadel. Baik, saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi surat dan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan periode turunnya. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan waktu turunnya. Turunnya Makkiyah, surat Makkiyah sebelum hijrah dari awal wahyu pada tahun 610 Masehi hingga 622 Masehi. Ini termasuk semua wahyu yang turun di Makkah.
Taif atau tempat lain selama masa prahijrah. Konteksnya, selama periode ini umat Islam berada dalam kondisi minoritas dan mengalami penindasan dari masyarakat Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad SAW berfokus pada pembinaan iman, pengesaan Allah SWT, dan peringatan kepada hari kiamat. Lalu kalau mana dia pada saat periode turunnya adalah setelah hijrah dari tahun 622 Masehi hingga 632 Masehi. Ini tuh termasuk semua wahyu yang turun di Madinah serta wahyu yang turun di Makkah setelah peristiwa Fatu Makkah pada tahun 630 Masehi. Konteksnya, setelah hijrah umat Islam mulai membangun komunitas yang stabil di Madinah dengan sosial dan politik yang lebih besar, dakwah berfokus pada pengaturan sosial, hukum, dan hubungan antar umat beragama. Next. Boleh? Next. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan tempat turunnya ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Tempatnya itu surat dan ayat ini diturunkan di Makkah atau tempat sekitar Makkah seperti Taif. Ini adalah masa ketika Nabi Muhammad SAW berada di Makkah dan menyebarkan Islam di tengah penentangan yang kuat dari masyarakat Quraisy. Kalau Madaniyah, tempatnya di surat dan ayat ini diturunkan di Madinah setelah hijrah, ketika beberapa ayat yang mungkin turun di Makkah setelah peristiwa Fatu Makkah atau selama perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah ini menjadi pusat baru bagi perkembangan penyebaran Islam setelah hijrah. Boleh selanjutnya? Ada selanjutnya itu klasifikasi berdasarkan tema dan kandungannya. Tema utamanya itu menekankan pada akidah, tauhid, kenabian, dan hari akhir. Ayat-ayat ini sering berisi peringatan tentang kekuasaan Allah, kehidupan setelah mati, dan cerita tentang nabi-nabi terdahulu, serta umat-umat yang ingkar. Kandungannya itu tentang fokus pada penguatan iman dan pembentukan moralitas individu, serta penekanan pada keesaan Allah dan ancaman bagi orang-orang musyrik. Kalau contoh suratnya itu surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, kayak beberapa awal-awal surat Al-Baqarah lah, ayat-ayat awal. Terus surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kalau Madaniyah, tema utamanya itu menekankan pada syariat, aturan sosial, politik, dan hubungan antar umat beragama. Surat-surat ini berisi hukum-hukum praktis, pengaturan sosial, dan instruksi mengenai kehidupan sehari-hari serta interaksi dengan kelompok non-Muslim. Kandungannya itu tentang fokus pada penyusunan hukum-hukum, pengaturan sosial, dan pembentukan pemerintah yang adil di komunitas Islam. Juga mencakup pengaturan hubungan antara umat Islam dan non-Muslim. Contohnya surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, dan surat Al-Hujurat. Boleh selanjutnya? Next. Oke, selanjutnya ini ada klasifikasi berdasarkan audiens atau sasaran dakwahnya lah. Kalau surat Makkiyah ini audiensnya itu maksudnya sasaran dakwahnya itu masyarakat Quraisy yang mayoritas musyrik. Wahyu Makkiyah ditujukan untuk menegaskan keesaan Allah dan mengajak kepada masyarakat Quraisy untuk beriman serta memperingatkan mereka tentang hari kiamat dan balasan bagi orang-orang yang kafir. Tujuannya untuk membangun dasar-dasar iman dan akidah di tengah penentangan yang kuat dari kaum musyrik. Kalau Madaniyah itu rata-rata sasaran dakwahnya itu masyarakat Islam di Madinah serta kelompok-kelompok non-Muslim seperti Yahudi dan Nasrani. Ayat-ayat Madaniyah ini ditunjukkan untuk mengatur kehidupan sosial, politik umat Islam, serta mengatur hubungan non-Muslim di Madinah. Tujuannya itu mengatur masyarakat, tujuannya juga
mengatur kehidupan masyarakat yang sudah stabil dan berkembang serta membangun komunitas yang adil dan terorganisir. Boleh selanjutnya? Eh, Selanjutnya ini ada klasifikasi gaya bahasa. Gaya bahasanya itu kalau ayat-ayat Makkiyah itu pakai gaya bahasa retoris, singkat, dan padat. Ayat-ayat Makkiyah seringkali memiliki bahasa yang kuat dan menggugah, menggunakan perumpamaan dan peringatan untuk menyentuh hati pendengar, terutama dalam menghadapi penolakan dan penentangan dari masyarakat Quraisy. Kalau ciri-cirinya, gaya bahasa yang bersifat mengajak dan memperingatkan, menegaskan tentang pesan-pesan akidah. Terus kalau Madaniyah, kalau Madaniyah ini pakai gaya bahasa panjar, terperinci dan formal dalam menjelaskan hukum-hukum dan pengaturan sosial. Ayat-ayat Madaniyah ini lebih panjang dan terperinci dalam menjelaskan hukum-hukum pengaturan sosial. Ciri-cirinya ini gaya bahasanya terperinci. Boleh next. Klasifikasi berdasarkan kondisi sosial dan politik. Kalau Makkiyah ini kondisinya umat Islam berada di dalam kondisi minoritas dan tertekan. Wahyu Makkiyah diturunkan dalam situasi di mana umat Islam mengalami persekusi dan tantangan dari masyarakat Quraisy yang mayoritasnya tuh masih musyrik. Kalau fokusnya ini untuk membina iman individu dan penguatan moralitas sebagai fondasi menghadapi penentangan-penentangan. Kalau saat Madaniyah ini kondisi umat Islam di Madinah ini sudah berada dalam kondisi yang lebih kuat. Terus fokusnya ini untuk mengatur dan menyusun hukum serta tata kehidupan masyarakat yang berkembang. Di sini tuh bisa dapat disimpulkan klasifikasi surat dan ayat Makkiyah dan Madaniyah ini berdasarkan periode turunnya mencerminkan perbedaan signifikan dalam konteks waktu, tempat, tema, audiens, dan gaya bahasa dan kondisi sosial politik. Memahami klasifikasi membantu dalam menafsirkan dan menerapkan wahyu-wahyu Al-Quran sesuai dengan konteks historis dan sosialnya, serta memberikan wawasan lebih dalam tentang perkembangan dakwah Islam dari masa awal hingga membentuk komunitas Muslim yang stabil dan berdaulat. Terima kasih dari saya, sekian dari saya, boleh dikembalikan kepada moderatornya. Oke, terima kasih Fadel. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ini, dalam mengetahui perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, para ulama menentukan melalui banyak aspek, ya, banyak pandangan, yang misalnya dari waktu penurunan, tempat diturunkannya ayat, tema kandungannya, dan sasaran dakwahnya yang tadi dijelaskan oleh Fadel. Nah, dengan ini maka berakhirlah sudah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aditya Andung sebagai moderator.